Halo, kami Bleeders dari Bantul. Terus? Perkenalan. Oke, perkenalan. Di pojok sini ada Babli, tukang gebuk. Oke, tukang gebuk. Aku Rida, vokalis. Wawan, tukang beton. Bowo main gitar. Bobo. Oke. Yang pertama, bagi tips untuk membuat sebuah skena musik menjadi lebih inklusif. Tips dan trik untuk skena musik jadi inklusif. Jangan jadi orang brengsek. Udah itu aja. Gampang sebenarnya. Maksudnya nerima siapa aja, nggak usah sok senior, nggak usah sok junior juga. Ya jangan jadi orang brengsek lah. Udah itu. Jangan sok eksklusif. Itu bagian dari tidak jadi orang brengsek juga. Dan Lumayan brengsek sih. Iya. Sebenarnya kalau dijelasin lagi jangan sok ini sih, ngartis. Kan banyak kan kita merasa kita udah main apa terus kita kayak lah kayak sopo lagi entes gitu. Kan nggak bisa kayak gitu ya. Kita sama. Termasuk brengsek ya. Masih brengsek. Lebih tak halus sekali lagi aja. Bener sih. Selanjutnya, menurut kalian apa parameter yang membuat sebuah skena musik itu disebut sehat atau enggak? Nah, parameternya itu tadi. Parameternya adalah menghindari atau bahkan menghilangkan eksklusivitasan kolektif terutama. Nah, gitu. Atau bahasanya mungkin circle gitu. Itu seperti kata Om Robo tadi itu sebenarnya itu kelakuan yang cukup brengsek menurutku yang kadang-kadang tanpa disadari pelaku skena itu sendiri gitu loh. Karena membuat skena itu menjadi tidak sehat gitu loh. Kayak sekumpulan orang yang hanya makan gudeg, terus sekumpulan orang yang hanya makan nasi tempe gitu. Terus sekumpulan orang yang makan sate kambing gitu. Tidak mau melihat dan tidak mau mencoba merasakan hal lain gitu. Minimal ngambu gitu. Minimal mencium gitu. Ciup-ciup endus-endus gitu. Kayak gitu kayak ya itu hal-hal kayak gitu yang membuat apa ya? Sekat-sekat ya mungkin sorry ya kalau bahasa gua agak root ya. Sekat-sekat tolol itu yang membuat nggak maju sih menurutku. Ya gitu aja sih. 7. Iya, sejalan. Oke, next, tips dan trik ngeband di era sosial media sekarang. Punya duit yang banyak. True. Advertising, bla. Udah itu dah. Nggak ada lagi udah. Nek Randedit ya cen emang rada seret. Angel, krunya bayar, Mbak. Rune bayar. Sound engineer bayar, Outfit. rekaman bayar, belanja outfit, ngiklan di sosial media. Bayar buat masukin ke agregator bayar juga. Ya, enggak. walaupun ya. Heeh. Walaupun ya bukan berarti kalau kamu tidak punya apa-apa tidak boleh dan tidak bisa. Bisa. Cuman kan ini yang ngeband di dunia sekarang ya. Dunia sekarang. Iya, sekarang ya. Akan lebih enak kalau Pada akhirnya kembali ke nawaitunya. Ya, sebenarnya enggak ini ada juga cara-cara mudahnya, cuman ya bakal suwe. Ya intinya itu sih, paling enggak. Ya kayak kalau ya rekaman udah terus rekaman sendiri home recording terus rilis di Bandcamp kan gratis. Nah, itu juga bisa. Ya tergantung ininya habis dari situ. Nawaitunya mau cuma ngerilis karya atau mau jualan. Itu dia. Tapi menurut kalian sosial media itu penting nggak buat promosi? Penting banget. Aduh, gila. Ya gimana zaman sekarang sosmed itu ya udah kayak apa ya? Udah kayak nafas. Nggak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia modern. Tapi kita tidak update di sosial media. Iya, betul. Bingung kan? Oke. Open locker buat content creator. Apa? Ntar saya mikir-mikir Gaji di bawah UMP ya. Tak bayari mangan wae piye. Terima kasih. Itu dia enggak ada duit. Oke, selanjutnya peran merchandise dan rilisan fisik untuk sebuah band di era digital sekarang. Ya. Merchandise juga penting sih. Tapi jadi ngingetin kita nggak punya merchandise ya. Aja. Dan juga rilisan fisik. Aja rilisan fisik Belum lah ya, belum. OTW. Belum. Kenapa kok bisa punya?
masih mikir, banyak kan mikir sih. Jadi jangan lupa mikir ya. Dari awal dipikirin aja ya. Nah, Tapi penting sih, merchandise penting buat ngasilin duit lah. Karena ya itu tujuannya merchandise. Untuk lu punya koin duit kas aja buat bandnya. Bener sih. Identitas juga nggak? Ya selain itu ya, aku sih nggak kepikiran itu ya tadi ya. Nggak kepikiran jadi identitas ya. Aku mikirnya itu jadi duit cash buat ini. Tapi ya identitas juga itu penting sih. Identitas buat dilihat sama orang. Iya. Ya, value rilisan fisik juga bergeser juga ya menurutku sekarang. Dia lebih ke merchandise rilisan fisik itu, bukan ya dia bisa menjadi identitas band itu. Jadi menurutku rilisan fisik itu justru jadi penting banget sekarang gitu loh. Terlepas dari rilisan fisik itu mau CD kah, mau kaset kah, mau vinyl kalau bandnya modal kayak dibilang Om Robo tadi. Iya, pada akhirnya rilisan fisik itu menjadi statement sekarang gitu loh. Dan sifatnya jadi merchandise juga sih. Karena menjadi apa ya kalau bahasanya Caca tuh apa collectible item. Walah calah. Yes. Collectible. Limited edition t-shirt tuh. Cuman 1 biji. Ya. Kira-kira. Oke, selanjutnya. Seberapa jauh peran gigs dari kalian? Iya. Jauh banget. Ya, ngomong ah. Ya sebenarnya buat media kita juga sih, maksudnya kayak media promo ya, selain daripada sosmed ya. Karena kita ya jujur aja, kelihatannya agak gaptek masalah sosial media, jadi kita ya udah hapus aja yang kita bisa sih. Nah, ya benar. Ya kan gig itu kan bentuk paling tradisional dari benar. medium band-bandan. Zaman dulu udah menerapkan itu. Tradisional tapi tidak out of date loh nggak gitu. Jadi manggung itu akan selalu menjadi media utama, tempat yang paling nggak bayar gitu, untuk band mempresentasikan karyanya. Jadi seberapa penting gig? Ya penting banget, nggak cuma buat kita aja, buat semua yang ngeband ya. Iya, penting. Buat ini melatih mental juga. Kalau harapan kalian tentang perkembangan gigs di era sekarang tuh pengen gigs tuh kayak gimana? Lebih variatif mungkin. Oh iya. Ya kan? Gigs yang lebih variatif jenis musiknya gitu. Jadi satu gig itu bisa macam-macam, jadi nggak seragam kayak gitu sih. Kalau aku sih lagi mencari yang seperti itu sih. Iya betul. Yang nggak kayak ini nggak spesifik gitu. Justru Ya nggak spesifik. Ya. Ya, Kecuali kayak gig hardcore ya udah pasti spesifik ya gitu ya. Udah jelas lah intinya semua. Tapi itu beda gitu. Maksudnya tuh aku nyari kayak gig yang seperti sekarang di Majaga Gigs nih kan beda-beda nih. Cuman temanya sekarang female fronted. Ya gitu. Tapi jenis musiknya beda-beda. Ya itu dia. Jadi bisa saling merasakan atau saling melihat Jadi antar lingkungan. Apresiasi juga. Itu nggak apa ibaratnya kurang gaduh-gaduh lah ya Umi ya. Itu aja sih. Oke. Terakhir, tantangan Kak Rida sebagai cewek. Banyak banget sih, dari awal isinya tantangan mulu ya. Satu karena kita emang semuanya ya kecuali aku sama Mas Bable udah kenal duluan, tapi kita semua emang mulai untuk langsung ngeband. Terus memang dicarinya dengan latar belakang yang beda-beda. Otomatis dari situ tuh satu membangun chemistry, kedua mengikuti speed, karena jujur aku sebagai wanita aku merasa paling tertinggal. Mereka kan yang tek kadang aku apa ini gimana mau nangis gitu, tapi kayak iya bedoe metu ya kayak ya astagfirullah gitu. Nah terus juga maunya apa sih untuk lebih ke supaya menjadi satu kesatuan. Kan kita kan ngeband ya, bukan project solois siapa yang di depan atau apa. Jadi lebih ke nyatuin itu, karena menurutku gender lebih berpengaruh di sentimental aja sih. Kalau yang lain kita ya alhamdulillah alon-alon sementing kelakon. Aja bro. Oh yes. Kita punya maxi single sudah ada di semua streaming platform. Terus
2 lagu itu juga kita udah bikinin video klipnya, ada di channel YouTube kita, jadi silahkan ditonton. Lihat di Instagram kita, linknya ada. Instagram kita Bleeders BL3 E-nya 3 DRZ. E-nya 3 kayak si Mbak itu. Terus Bleeders. Yes. Nanti linknya ada di situ semua ya. Terima kasih.